Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, malam hari ini materi yaitu tentang zakat. Nah, bagaimana sebenarnya dari pengertian itu? Yang pertama, zakat, ya, tazkiyah, itu artinya suci. Jadi teman-teman kalau mendengar istilah zakat fitrah, itu mensucikan apa? Mensucikan jiwa. Nah, setiap jiwa, setiap bayi yang lahir, nah itu wajib di zakat fitrah, bila mampu. Kemudian teman-teman juga pernah mendengar zakat mal. Ya, apa sebenarnya zakat mal itu? Mensucikan mal atau harta. Nah, artinya secara istilah, zakat adalah kadar harta yang dikeluarkan untuk orang yang berhak. Ya, jadi insya Allah zakat ini kan syariahnya Allah ya. Jadi bagaimana aturannya, berapa persentasenya itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah juga. Itu tepat sasaran. Jadi yang tidak berhak itu tidak boleh diberikan zakat. Jadi tidak boleh untuk kunjungan industri, kunjungan eh, studi banding, pemimpin negara, dan seterusnya. Itu tidak boleh. Nah, kemudian zakat ini menurut istilah syar'i, yaitu mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah yang sifatnya wajib. Wajib, ya, sesuai perintahnya Allah. Nah, teman-teman, sholat itu sama ya, seperti zakat, yaitu wajib. Ya. Nah, jadi sholat itu juga wajib, begitu juga dengan zakat. Nah, definisi zakat ya, yang dimaksudkan wajib tadi sesuai pengertian. Ya, wajib apabila dikerjakan, berpahala. Apabila ditinggalkan, berdosa. Nah, itulah wajib namanya. Seperti teman-teman, wa aqimi sholah wa atuz zakat. Jadi dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Harus dua-duanya. Wa aqimi sholah itu kewajiban kepada Allah secara vertikal. Ya, wa atuz zakat, tunaikan zakat itu adalah secara muamalah sesama manusia. Tidak sempurna iman seorang muslim itu jika hanya sholat saja, tetapi abai, tidak memperhatikan sesamanya, ya, tidak memberikan zakatnya kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi harus dilaksanakan kedua-duanya. Ya, ini pengertiannya sesuai surat Ali Imran, At-Taubah ya, maaf, At-Taubah 103, itu juga Qul min amwalihim sodakotan. Jadi ambillah dari mereka sodakotan, sedekah. Jadi kalau teman-teman di sini sebagai pemimpin perusahaan, pemimpin daerah, gubernur, presiden, itu malah diperintahkan untuk mengambil. Jadi ambillah gitu. Jadi kita tahu orang-orang yang memiliki harta atau orang kaya, maka kita sebagai pemimpin ambil. Nah, sesuai syariat ya, tidak dipalak seperti pajak ya, bukan. Tetapi ini adalah kewajiban. Jadi definisi zakat itu ada at-tazkiyah, ya, mensucikan, al-barakah, yaitu berkah, dan an-namu, tumbuh, subur, dan berkembang. Itulah kenapa tidak mungkin ada seseorang itu yang bangkrut, ada seseorang yang jatuh miskin, gara-gara kebanyakan sedekah. Itu tidak ada ceritanya. Ya, jadi bukan 10 dikurangi 5 sama dengan 5, itu bukan. Tapi kalau kita punya harta 10, disedekahkan 5, itu bisa menjadi 500. Nah, seperti itu ya pengertian. Baik, kedudukan zakat itu sendiri bagaimana? Jadi teman-teman perhatikan di sini yang pertama, apakah seseorang itu saudara seagama atau tidak? Ya. Nah, ini di surat At-Taubah ayat 11. Ini maaf, tulisan Arabnya sedikit berantakan ya. Nah, artinya apa? Seagama atau tidak? Bahwa zakat itu hanya boleh diberikan kepada yang berhak. Tetapi dia harus sesama muslim, saudara seagama. Jadi tidak boleh kita memberikan kepada orang yang selain muslim, ya meskipun dia meminta atau kekurangan. Terus bagaimana kalau ini tetangga saya sendiri, hidupnya kasihan, ya, kemudian tidak ada pendapatan, gitu, misalnya. Nah, itu artinya teman-teman boleh memberikan yang namanya sedekah. Ya, bukan zakat wajib loh ya, bukan, tapi berikan sedekah.
Nah, kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sholat itu selalu digandengkan dengan perintah zakat. Wa aqimis sholah, wa atus zakat. Itu sebanyak 82 kali. Jadi kalau Allah memerintahkan, menuliskan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, 82 kali, itu berarti ya jangan diabaikan teman-teman. Ya, perhatikan dan usahakan semaksimal mungkin untuk mencapainya, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Bahkan kalau teman-teman punya usaha nih, bisnis, jadikan zakat itu sebagai motivasi yang tidak terbatas. Ya, misalnya, oh, omsetku per hari 1 juta nih, misal. Zakatnya 2,5%. Nah, berapa 2,5%? 1 juta, 2,5%-nya 1.000 ya? Salah. 2.500. Nah, teman-teman punya cita-cita. Wah, aku tuh pengen per bulan gitu bisa sedekah 500.000, 500.000. Nah, niatkan untuk hal itu. Nah, mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki yang sangat luas sehingga bisnisnya mencapai maksimal dan berhasil berkembang. Ya, inilah tadi di surat At-Taubah ayat 103 sebagai landasan hukum dari zakat. Jadi ambillah zakat dari harta mereka untuk mensucikan mereka, berdoakanlah untuk mereka. Nah, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi kedamaian dan ketentraman itu sangat mahal harganya ya, bukan karena uang. Tidak banyak loh orang-orang yang sangat berlimpah harta, bahkan crazy rich ya, tetapi tidak mendapatkan ketentraman, tidak mendapatkan keberkahan. Ya, ini yang saya sebutkan tadi, wa aqimis shalah wa atuz zakah, An-Nisa ayat 77, kemudian di surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimis sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, jadi taatnya bersama dengan orang-orang yang beriman, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, seperti itu. Oke, baik teman-teman. Nah, satu hal yang perlu saya tanyakan nih, teman-teman, sholat itu hukumnya wajib. Zakat hukumnya wajib. Wajib itu apabila dilaksanakan apa? Mendapatkan mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan, mendapatkan dosa. Oke, pertanyaan saya nih, halo teman-teman, tes. Kalau teman-teman tahu hukumnya wajib, nah saya bertanya, teman-teman sudah bayar zakat belum? Ayo, Pak Ipan, Mas Iya, belum. Abel, sudah atau belum? Nah, yang belum nih, misal ada jawabannya yang belum ya, misal ada yang belum. Saya kembalikan. Loh, berarti berdosa dong selama ini. Iya, gimana Pak Ipan, Mbak Nurul? Ayo, berarti selama ini berdosa terus. Padahal zakat itu wajib loh. Gimana? Nah, hal ini ada ketentuannya. Sebagaimana seperti sholat. Ya, anak saya yang baru 2 tahun nggak sholat. Dosa nggak? Ya tidak, gitu ya. Nah, zakat ini ketentuannya ada 2. Teman-teman yang perlu perhatikan ya. 2. Yang pertama adalah nisab, adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Batas minimal harta. Artinya kalau teman-teman mencapai minimal harta, misal aja 100 juta gitu ya. Berarti teman-teman punya uang 99 juta, nah, itu berarti belum mencapai nisab, berarti belum wajib. Gitu, contohnya ya. Yang kedua, yaitu syarat wajibnya zakat adalah haul. Apa sih haul itu? Adalah batas kepemilikan selama 1 tahun. Jadi mungkin saya punya tabungan 100 juta ya, atau bahkan 1 miliar nih. Ya, tapi ternyata proyek saya hutangnya 900 juta saya bayarkan. Sisa 100 juta saya buat untuk makan anak-anak, konsumsi sekolah, uangnya habis. Nah, itu berarti belum mencapai wajib zakat karena batas kepemilikan selama 1 tahun. Gitu. Nah, uang saya tadi 1 miliar sebulan aja udah habis misalnya ya. Nah, itu mencapai gaul yaitu 1 tahun. Nah, pembahasannya ini sebenarnya luas sekali ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus pahami bahwa batas nisab dan haul ini adalah batas kebutuhan dasar setiap manusia. Jadi, jangan sampai, misal teman-teman pendapatannya 1 miliar nih tiap bulan. Amin ya.
Nah, kemudian teman-teman ingin menghindari kewajiban zakat. Tuh. Zakat itu 2,5%. Tapi kalau uangnya 1 miliar, uangnya 1 miliar ya, zakatnya berapa kira-kira? 25 juta. Eman-eman nggak tuh? Ada loh yang bilang enteng, iya cuma 2,5% gitu ya. Tapi begitu diminta mengeluarkan 25 juta atas kepemilikan hartanya 1 miliar tadi, terus aras-arasan eman-eman gitu. Nah, ya hati-hati. Ya, saya lanjutkan. Jadi ini adalah nisab dan haul itu adalah batas kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi sebagai manusia, ya kebutuhan dasar. Jadi jangan sampai teman-teman punya pendapatan berapa tadi 1 miliar, supaya bebas dari zakat, teman-teman belanjain semuanya. Setiap bulan beli mobil, ya misalnya ya, setiap bulan beli tanah, supaya tabungannya sedikit dan tidak wajib zakat. Nah itu salah, ya salah. Terus bagaimana ya kalau tiap bulan beli mobil, tiap bulan beli tanah itu juga kena zakat. Tanahnya senilai berapa, mobilnya senilai berapa, diambil 2,5%-nya. Itu ya teman-teman. Nah, lanjut kemudian nomor 3. Nomor 3 ini adalah istilah nomor 3 dan 4. Istilah yang teman-teman harus pahami. Di dalam zakat ini ada 2 pihak. Ya, pihak yang pertama itu namanya muzaki. Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Berarti dia sudah mencapai nisab, dia sudah mencapai haul. Ya, wajib mengeluarkan zakat. Golongan yang kedua ini disebut dengan mustahik. Siapa itu mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. Dia yang berhak. Kalau tidak berhak, tidak boleh. Ya, bukan kemudian bagi-bagi apa saweran gitu ya, uang zakatnya berlimpah itu tidak boleh. Ya, jadi mustahik itu yang berhak. Nah, pertanyaan lagi nih teman-teman. Saya, kemudian teman-teman yang di sini sekalian, itu golongan yang mana? Muzaki atau mustahik? Ayo, Mbak Amalia, Mas Abel, Pak Ipan, Fawas. Ya, coba kasih jawaban dong, Pak Nurul. Kira-kira yang mana? Saya dan Anda, teman-teman sekalian di sini. Ini golongan muzaki atau mustahik? Gimana Pak Ipan? Kira-kira golongan yang mana? Muzaki, Bu. Kalau Wah, saya. ya, ya, ya. Ya, bagus. Ya, muzaki juga Pak Ipan. Bagus, bagus. Ya, Alhamdulillah. Jadi gini, untuk saya, ini kan contoh untuk saya ya. Untuk saya adalah golongan di antara keduanya. Jadi muzaki itu golongan atas, gitu ya. Dia mencapai nisab. Batas minimal harta berapa tuh Bu? Setelah ini akan kita bahas. Ya, batas minimal harta itu 82 juta rata-rata. Kurang lebih ya, kok rata. Kurang lebih 82 juta. Jadi kalau teman-teman punya tabungan sekian, nah itu berarti muzaki karena wajib. Nah, kalau saya itu ada di golongan tengah, di bawahnya muzaki. Tapi saya bukan mustahik. Mustahik fakir miskin yang berhak menerima zakat itu bukan. Ya, saya cukup. Nah, itu saya ada di tengah. Kenapa kok ada di tengah? Misal aja ya. Saya kan punya pendapatan ya 5 juta. 5 juta itu kalau 1 tahun berapa sih? 60 juta. Nah, itu gaji bersih saya aja tidak mencapai nisab. Wah, nisabnya berapa tadi? 82 juta. Padahal itu gaji bersih, ya. Padahal saya setiap bulannya beli bensin, sekolahin anak-anak, ya belanja, jajan, jajan pokok ya maksudnya. Nah, untuk lauk pauk. Jadi saya ada di golongan tengah-tengah. Nah, teman-teman di sini saya doakan jadi muzaki semua, ya. Per bulan pendapatannya 50 juta. Wah, jadi dikeluarkan untuk biaya apa kebutuhan sehari-hari, bensin, makan anak-anak, ya sekolah, masih sisa banyak dikumpulkan tabungannya yang sisa tadi selama 1 tahun, nah itu melebihi 83 juta. Nah itu berarti muzaki, itu wajib. Nah terus bagaimana ya? Saya itu juga pengen sebenarnya bayar zakat, ya tapi saya nggak wajib. Nah ya boleh-boleh aja dong. Boleh, tapi kalau saya belum membayar zakat itu tidak berdosa karena belum wajib, gitu ya.
Misalnya tadi saya pendapatan berapa? 5 juta. Nah, saya lanjutkan. Golongan mustahik ini ada di surat At-Taubah ayat 60. Ingat ya, Al-Quran firman-Nya Allah di surat At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara. Nah, ingat ya, lihat jari-jari saya. Innama shadaqatu. Inna sesungguhnya shadaqah ya, sedekah wajib atau zakat itu li untuk lil fuqara satu, fakir. Wa itu dan ya, wal masakin dan orang miskin. Wal amilina alaiha dan amil yang mengurus-mengurus zakat di antara mereka, di antara kalian. Nah, wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam ya, yang di pucuk hatinya. Wa firriqob. Yang kelima, wa firriqob dan rikob. Rikob itu budak. Kalau sekarang sudah nggak ada ya. Terus yang keenam, wa fi wal ghorimina. Nih, yang keenam, wal ghorimina itu ghorim, orang yang berhutang. Wah, berarti teman-teman ini kalau punya utang minta zakat dong. Tidak bisa seperti itu kalau hutangnya hutang produktif, hutang perusahaan, ya, utang jangka panjang, utang modal, utang saham itu tidak boleh. Tetapi wal ghorimina ini orang yang terlilit hutang karena hutang konsumsi. Dia nggak bisa makan 3 hari terpaksa berhutang. Dilalah hutangnya ke rentenir. Bunganya besar sekali, semakin terdolimi mereka, semakin teraniaya. Nah itu harus wajib diberikan zakat. Ya, yang ketujuh, wa fi sabilillah. Nah, apa fi sabilillah? Yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan yang terakhir ya, jadi ada 8 golongan mustahik. Nah, yang kedelapan adalah wabnis sabil. Ibnu sabil itu musafir, yaitu orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Baik teman-teman, mustahik itu ada 8. Dan urutannya tidak boleh terbalik. Jadi kalau teman-teman nih, misal ada dana zakat 8 juta, misalnya ya. 1 juta buat fakir, 1 juta buat miskin, 1 juta buat amil, mu'alaf 1 juta. Yang dalam perjalanan 1 juta, itu salah. Yang benar 8 juta itu dipakai dulu buat fakir. Ya, masih sisa, kasihkan buat miskin. Masih sisa lagi, baru buat amil. Nah, yang terakhir yaitu wabani sabil, orang dalam perjalanan. Artinya bukan yang lagi tulan-tulan ya, lagi backpackeran itu bukan. Terus mentang-mentang backpackeran ke lembaga zakat minta uang zakat gitu ya. Tidak boleh. Jadi orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Jadi dia tersesat. Dia punya HP dirampok misalnya. Tasnya yang berisi uang untuk kembali pulang itu juga diambil orang. Nah itu bisa dibantu oleh dana zakat. Ya teman-teman perhatikan ya. Jadi itu berdasarkan prioritas. Nah, kita masuk ke materi zakat, yaitu zakat fitrah yang pertama ya. Jadi teman-teman sudah paham, sudah terbiasa, ya. Bahkan ada yang menjadi panitia zakat fitrah di bulan Ramadan mungkin. Saya lanjutkan di yang kedua, yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta, benda yang dikeluarkan setelah mencapai nisab dan kepemilikannya sudah mencapai setahun. Apa sih yang dimaksud harta itu? Ayo, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan harta itu ya? Misalnya Anda punya saudara, gitu ya. Terus Anda ajak ke bank. Pak, Bang, saya pinjam uang 100 juta. Ya, ini jaminannya sepupu saya, ponakan saya, gitu. Itu tidak boleh, itu bukan harta. Atau ngambil HP temannya, kemudian ke pegadaian. Ini saya gadaikan. Nah, ini harta HP, gitu. Bukan. Jadi kalau nyolong, kemudian kepemilikannya tidak benar, itu namanya bukan harta. Harta yang wajib dizakati antara lain ya, yang pertama binatang ternak, unta, sapi, kambing dan domba. Ayam tidak masuk ya. Bahkan sains Islam itu ada yang mengutarakan
seluruh dunia ini makan ayam setiap hari kok nggak habis ayamnya ini. Nah, sains Islam itu mengutarakan yang setiap hari dimakan oleh orang seluruh dunia, ayam itu tidak lebih 30% atau 40% ayam yang hidup di muka bumi ini. Masya Allah. Ya, jadi peternakan-peternakan itu nggak ada separuhnya. Sisanya mungkin ayam liar gitu ya. Jadi Allah Maha Besar Maha Kuasa. Masya Allah. Oke, yang kedua yaitu harta emas, perak, dan mata uang. Apa sih mata uang? Ya tabungan. Tabunganmu yang rupiah, yang dolar, semuanya. Kemudian yang ketiga, harta perniagaan. Apa sih berniaga itu? Dagang, ya, berdagang. Nah, kok kalau saya omsetnya 1 juta, padahal ini semua barang titipan, nah, itu kita hitung nanti. Jadi zakat itu hitungannya bukan omset, tapi laba bersih. Hutangnya dibayar dulu, ya. Anaknya kalau sakit diobati dulu pakai uangnya. Nah, kalau baru sisa uang, kemudian masih banyak sekali mencapai nisab, nah itu baru dikeluarkan zakatnya, ya. Yang keempat, pertanian, ya, beras, jagung, buah-buahan, biji-bijian, sawi, kol, apalagi cabai, ya, gandum, itu contohnya, itu juga termasuk ke dalam harta. Yang kelima yaitu barang tambang dan barang rikas. Rikas itu harta temuan atau kanzul mal, mungkin seperti apa namanya, harta karun ya, ya seperti itu. Itu ada zakatnya juga. Apa sih contohnya? Teman-teman ikut undian, ya, misalnya ngambil kertas, kasih nama, dicemplungin. Ya, yang beruntung akan mendapatkan 1 unit rumah senilai 1 miliar. Nah, ternyata namanya teman-teman yang muncul. Nah, itu juga termasuk barang temuan atau harta karun ya. Jadi undian, menang, wah besar sekali mencapai nisab. Nah, itu juga termasuk harta yang wajib dizakati. Nah, teman-teman, insya Allah ini sudah cukup jelas ya. Teman-teman perhatikan, jadi sebelah kiri ini jenis hartanya. Sapi dan kambing berbeda, nisabnya berbeda. Ya, kalau sapi 30 sampai 39 jumlahnya sapi. Zakatnya 1 ekor. Terus kalau inginnya eh, membayar zakat di misalnya di Palestina gitu. Gimana ngirim sapinya gitu. Nah, itu bisa kemudian dinominalkan kepada rupiah misalnya ditransfer ke lembaga apa internasional misalnya untuk sapi di Palestina itu bisa ditransfer. Seperti itu contohnya ya. Oke, jadi yang pertama itu emas. Minimal 85 gram emas. Berapa 1 gramnya emas? Anda hitung aja. Ya. Nah, emas 85 gram ini biasanya yang menjadi standar umumnya. Tabungan Anda masuk ke 85 gram emas ini. Jadi misalnya 85 gram emas, 1 gramnya 1 juta, berarti nisabnya 85 juta. Kalau teman-teman punya tabungan 85 juta, harus segera dikeluarkan zakatnya 2,5%. Gitu. Nah, emas di sini juga termasuk emas antam, batangan, ya, perhiasan yang kita pakai, kecuali yang dipakai sewajarnya. Misal di Indonesia perempuan pakai anting-anting ya, emas. Itu wajar. Itu tidak dikenakan zakat. Jadi misalnya 85 gram emas itu semua yang saya miliki, ya, yang batangan, kemudian yang anting, cincin, gelang misalnya, 85 emas. Nah, itu sudah saya kurangi yang anting. Anting-anting tidak wajib dizakati karena yang wajar dipakai, wajar terlihat. Nah, kemudian jangan memiliki dalih supaya tidak bayar zakat deh. Perhiasannya saya pakai semua. Wah, sampai emas 1 kilo dipakai semua. Nah, itu tidak wajar namanya, tidak lazim. Itu tidak boleh. Ya, tetap harus bayar zakat jika mencapai nisab. Demikian juga perak, nisabnya 672 gram, besarnya sama, 2,5%. Keterangannya ini teman-teman perlu perhatikan ya. Nah, jadi masing-masing nanti ada uraian yang berbeda. Sapi, kerbau, kambing, domba, ya, ini sama. Jadi ada ketentuan berapa banyak ekor, ya. Kalau ada yang baru lahir, jadi misal punya sapi 28,
Nah, ada babon lahiran sapi. 2. Wah, sapinya jadi berapa? 30. Nah, itu belum wajib. Ya, kita menilai ini adalah pada lazimnya. Sapi atau kerbau yang sudah besar lah ya minimal. Bukan yang bayi baru lahir, sapi anak itu tidak. Nah, jadi hitung-hitungannya ini sesuai hitungan yang lazim ya, teman-teman. Nah, ini di sini ada keterangan. Nah, saya jelaskan, yang terkumpul jangan dipisah, atau sebaliknya, yang terpisah jangan dikumpulkan. Maksudnya dari sapi, kerbau, kambing, atau domba ini, misal teman-teman ada yang punya usaha peternakan di Solo, di Ponorogo, sama di Jogja misalnya. Wah, banyak. Sapi di Solo 50, ya. Kemudian sapi di Ponorogo cuma 10 misalnya. Di Jogja cuma 10. Yang sudah terkumpul jangan dipisah. Wah, yang di Solo kok 50, jadi kena bayar zakat deh. Nah, dengan sengaja 50 ini yang 10 dikirim ke Ponorogo, yang 10 dikirim ke Jogja, sehingga tidak kena zakat. Gitu ya. Jadi tidak boleh. Nah, jika demikian, maka yang wajib dizakati sapi-sapi yang ada di Solo saja, karena jumlahnya 50 ekor tadi. Yang Ponorogo dan Jogja tidak. Ya, itu keterangannya ya. Kemudian zakat yang pertanian. Ya, pertanian ini tidak berlaku syarat haul. Ya, misal panen apa gandum, jagung. Kalau ditunggu setahun ya namanya uh, jadi jelek ya hasil pertaniannya. Setiap panen, kalau kita bicara pertanian, buah-buahan, sayuran, itu berarti setiap panen. Nisabnya berapa? Senilai 520 kilogram beras. Itu berapa ya? Nah, kalau saya panennya itu apa? Misalnya jagung. Nah, apakah 520 kilogram jagung ya? Bingung. Iya, bingung. Nah, teman-teman cek ke pasar. Harga beras berapa? Harga jagung berapa? Misal harga beras itu 10.000. Berarti nisabnya berapa? 5.200.000. Nah, teman-teman yang panen jagung tadi, coba dicek. Wah, ternyata panenan jagungku ini 600 kilo. Nah, di pasar tadi saya cek harga jagungnya 20.000 misalnya. Ya, 20.000. Berarti 600 berapa? 600 kilogram jagung. Nah, salah. Misalnya jagung 5.000 ya. Jagung kok mahal banget. Jagung itu kan lebih murah. Jagung tuh 5.000 misalnya. Nah, panenannya tadi 600 kilogram jagung. Kalau dirupiahkan dikali 5.000 cuma 3 juta. Oh, berarti belum nisab. Gitu. Karena nisabnya beras tadi berapa? 5.200.000 ya. Ternyata panenan jagung saya itu totalnya hanya 3 juta. Gitu. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Atau 653 kilogram ini padi. Nah, berikutnya. Besarnya apakah 2,5%? Bukan. Besarnya itu 5% atau 10%. Bedanya apa? 10%, jadi persentase yang lebih besar ini, itu dikeluarkan jika tanpa biaya. Gimana tanpa biaya? Airnya air hujan. Wow. Jadi itu masuk ke tanpa biaya. Ngambil zakatnya 10%-nya. Jadi misal beras tadi ya, kita bicara beras. Berasnya berapa? 600 kilo beras. Berarti kita keluarkan 10%-nya berapa? 600 kilo. 60 kilo beras. Nah, 60 kilo beras kita hantarkan ke yatim piatu, panti asuhan, ke lembaga zakat tuh boleh. Atau jika berbiaya, wah paceklik airnya susah, harus pakai diesel, bensin, pengeluarannya lumayan, maka besaran zakatnya adalah 5%. Gitu ya. Nah, kemudian uang kontan itu ya, uang cash, uang gaji masuk tabungan, ya itu nisabnya senilai emas tadi. Besarnya 2,5%. Contohnya gaji. Nah, dibayarkan per tahun atau per bulan? Per tahun wajibnya zakat itu.
Nah, tetapi karena gaji itu adalah rutin tiap bulan, maka dijumlahkan aja. Ya, misal teman-teman ada kewajiban zakat tiap tahun, misal aja, tiap tahun kewajiban zakatnya 1.200.000 nih, udah dihitung dari gaji. Ya, nah kalau mau dibayarkan tiap bulan, ya bisa tiap bulan 100.000. Kan gajinya sama, gaji tiap bulan dikalikan 12 itu juga gaji setahun. Demikian juga dengan zakatnya. Itu ya contoh. Nah, yang terakhir harta berupa perdagangan, ya, jualan, bisnis, rental mobil, ya, aset-aset yang dipakai untuk jualan jasa, bisa. Nisabnya sama, yaitu emas 85 gram, besarnya adalah 2,5%. Keterangannya, teman-teman baca di sini, yaitu keuntungan dan berlaku juga kepemilikan keuntungan tadi selama setahun. Jadi bukan kepada omset atau laba kotor. Ya, itulah kalau dalam zakat perdagangan. Baik teman-teman, Em, maaf saya revisi ya. Oke, untuk setelah ini akan ada tugas individu ya teman-teman, tulis tangan silahkan di download. Di situ ada filenya berupa file Word, ya teman-teman download. Kenapa sih ditulis tangan? Saya berharap teman-teman itu mendengar, ya, melihat, kemudian menulis, itu menjadi semakin paham bagaimana ilmu mengenai zakat ini, gimana hitung-hitungannya. Ya, silahkan dikerjakan semampunya. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi, akan kita bahas bersama-sama. Sampai di sini, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan jika ada yang ingin memberi pertanyaan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.